Sobat Rekkers, kembali lagi dengan saya Bella di Bincang Dunia Kerja by JKT Rex. Di sini kita akan ngebahas beberapa hal yang wajib diperhatikan agar lolos tahap wawancara kerja atau biasa disebut tahap interview kerja. Kalian nih sobat-sobat Rekkers pasti pernah kan yang namanya sudah lolos tahap administrasi, tapi di tahap interview kalian malah nggak lolos. Dan kalian pasti bertanya-tanya sendiri, kenapa ya saya nggak lolos? Nih kita kasih tahu ya beberapa hal agar kalian lolos tahap interview kerja. Yang pertama, pahami posisi kerja kalian nih sobat-sobat Rekkers. Pasti kalian pas ngelamar kerja tahu kan bagian apa yang kalian lamar. Kalian harus mempelajari setiap hal di bagian tersebut. Kayak apa saja tugas kalian di bagian tersebut. Pahami pengetahuan dan kemampuan apa saja yang harus dikuasai oleh kalian di bagian tersebut. Semisalkan kalian melamar di bagian finance, kalian tuh harus tahu tuh tugas finance apa saja, terus software-software apa saja yang digunakan oleh finance. Materinya dapat dari mana sih? Kalian juga harus mengetahui tuh materi-materi finance apa saja. Dan kalian juga harus mengetahui berhubungan dengan siapa saja finance itu di eksternal maupun di internal. Jadi kadang-kadang kan kerja itu enggak selalu sesuai dengan ekspektasi kita nih. Pasti suka ada meleset lah sedikit-sedikit di bagian yang kita lamar. Guna untuk mengetahui segala sisi dari bagian tersebut adalah di saat kita nanti kerja, kita sudah mengetahui bagaimana nih gambaran di bagian tersebut agar kalian mempersiapkan mental dan mempersiapkan diri pastinya. Dan di poin selanjutnya adalah mengetahui mengenai perusahaan yang kalian lamar. Pasti beberapa pewawancara menanyakan apa yang kalian ketahui mengenai perusahaan kami. Kalau kalian jawab apalagi kalian jawab gak tahu, itu bakal ribet banget tuh sobat Rekkers. Masa kalian melamar di perusahaan tersebut tetapi kalian gak tahu mengenai perusahaan tersebut. Sebelum kalian interview kerja, kalian harus melakukan riset dan investigasi mengenai perusahaan tersebut. Kalian harus mengetahui profil perusahaan tersebut bergerak dalam bidang apa, positifnya bagaimana. Kalian harus tahu prestasi-prestasi perusahaan tersebut itu juga gimana. Jika kalian mengetahui secara detail mengenai perusahaan tersebut, itu nilai plus untuk kalian. Karena pasti kalian diyakinkan untuk berarti dia tidak asal menembak CV kemanapun. Dan kalian pastinya bersemangat untuk bekerja di situ. Agar pewawancara yakin nih untuk menerima kalian di posisi yang kalian lamar, pasti pewawancara kan menanyakan hal tersebut kan. Di saat kalian tahu, pasti pewawancara, ya udah, berarti benar. 1 poin sudah terlaksanakan, itu nilai plus untuk kalian. Selanjutnya adalah mengetahui mengenai pertanyaan apa saja yang biasanya dilontarkan oleh pewawancara. Itu juga penting karena untuk mempersiapkan diri kalian nih untuk menjawab pertanyaan agar kalian di saat menjawab pertanyaan tidak gugup. Biasanya pewawancara menanyakan profil kalian, skill kalian, tempat tinggal kalian, domisilinya jauh atau tidak dari perusahaan tersebut. Kalian agar tidak gugup saat diwawancara, kalian harus mengetahui tuh pertanyaan apa saja yang muncul. Itu biasanya banyak kok, sudah banyak sekarang di internet. Jadi kalian bisa cari di internet dengan judul pertanyaan yang biasanya terlontar di wawancara kerja. Dan untuk tips yang selanjutnya adalah siapkan pertanyaan. Maksudnya siapkan pertanyaan adalah di saat pewawancara sudah selesai menanyakan beberapa hal yang tadi sebelumnya saya sudah bahas ke kalian. Biasanya pewawancara menanyakan ada yang ingin ditanyakan kepada saya, dan sobat Rekkers jangan jawab nggak ada, karena itu kelihatannya kayak ya udah sobat Rekkers mengikuti arus aja begitu. Kalian harus menanyakan apa saja kendala yang biasanya didapati di bagian yang kalian lamar. Jadi itu untuk pelajaran kalian ke depannya. Itu untuk ilmu yang akan kalian perbaiki di saat kalian sudah berada di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah ketahui etika wawancara. Di saat kalian wawancara, kalian harus tersenyum tetapi tidak berlebihan.
Kalian juga harus mempelajari intonasi berbicara. Tidak tinggi, tidak juga rendah. Karena tidak boleh tinggi seperti orang marah-marah, tidak juga rendah seperti orang bisik-bisik. Nanti pewawancaranya bingung dong kalau kalian bisik-bisik nggak kedengeran. Tapi di saat kalian nadanya tinggi, nanti dikiranya kalian marah-marah Sobat Records. Jadi harus mempelajari intonasinya. Dan untuk posisi duduknya, tangan kalian bisa diletakkan di atas paha kalian aja. Tidak perlu seperti ini. Begitu Sobat Records. Dan jangan pernah memotong pembicaraan dari lawan bicara ya Sobat Records, itu harus diperhatikan juga. Dan yang selanjutnya adalah persiapkan outfit. Kenapa harus mempersiapkan outfit? Agar kalian tidak salah kostum di saat wawancara. Jika kalian tidak ditentukan warna outfitnya, kalian setidaknya bisa menentukan warna pilihan kalian sendiri yang membuat kalian nyaman dan dilihatnya menarik. Tetapi di saat kalian melamar kerja di perkantoran, kalian di saat interview gunakanlah kemeja berkerah, dan untuk yang perempuan saya sarankan untuk menggunakan rok bahan. Untuk laki-laki menggunakan celana bahan. Untuk sepatunya menggunakan sepatu yang disesuaikan dengan atasan kalian. Tetapi kalau misalkan perusahaan yang lebih santai, kalian bisa menggunakan baju berkerah dan celana levis yang tidak terlalu ketat di body kalian. Yang penting sopan. Untuk kalian yang di saat wawancara kerja, gunakanlah baju yang berkerah. Kenapa? Karena baju yang berkerah itu terkesannya rapi. Di saat kalian sudah menentukan baju apa yang kalian pakai, outfit apa yang kalian pakai, jangan lupa disiapkan di malam sebelum kalian interview kerja besok ya, karena agar kalian tidak buru-buru mencari baju yang akan kalian pakai di hari interview kalian. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah rute perjalanan. Rute perjalanan dari tempat tinggal kalian hingga ke tempat yang kalian akan datangi untuk interview. Kalian harus mengetahui rute mana yang tercepat, rute mana yang terlama, karena untuk mengetahui berapa lama waktu yang akan kalian gunakan dalam perjalanan. Kalian juga harus menentukan menggunakan transportasi apa kalian di saat mau interview, perjalanan interview. Kalian juga harus tahu berapa lama kalian untuk menunggu transportasi tersebut, berapa lama kalian untuk perjalanan, agar mengetahui berapa lama waktu kalian di perjalanan supaya tidak telat saat interview kerja. Karena di saat kalian udah telat nih pas interview kerja, itu udah poin kurang tuh untuk kalian. Di saat interview aja kalian udah telat, gimana nanti di saat kerja. Jadi untuk poin selanjutnya adalah perhatikan waktu. Karena yang tadi saya jelaskan, kalau di saat interview kalian sudah telat, bagaimana nanti di saat kalian sudah diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Jadi hargai waktu, karena waktu itu adalah uang dan itu benar. Di saat kalian mau interview kerja juga, jangan sampai ketinggalan dokumen-dokumen yang harus kalian bawa di saat interview. Misalkan kalian di saat interview disuruh bawa lagi untuk CV atau lamaran kerja atau berkas-berkas lainnya. Itu harus disiapkan di saat malam hari atau disiapkan dari jauh-jauh hari sebelum kalian interview agar tidak tertinggal dan kalian tidak lupa ya. Di note juga di handphone kalian di tanggal berapa kalian akan interview agar terpasang alarm H-1 sebelum kalian interview. Nih yang terakhir nih, ini penting banget karena kebanyakan orang di saat lagi interview ini kurang. Jadi kayak ini tuh susah diterapkan di diri sendiri kayak gitu kan. Yang paling terakhir, yang paling penting adalah tenang. Kenapa tenang? Karena di saat kalian gugup, kalian dilontarkan pertanyaan dari pewawancara, kalian akan gugup juga jawabannya. Jadi kayak nervous gitu loh bahasanya. Jadi kayak kalian tuh kayak di saat wawancara hindari kata Jadi kalian harus jawab dengan lugas dan jelas pastinya. Di saat kalian tenang, kalian juga enak pastinya ngejawabnya. Terus kalian di saat udah sampai ke tempat interview pasti banyak juga tuh
orang-orang pelamar kerja yang datang, kalian gak ada salahnya untuk berkenalan bersama mereka, tukar kontak atau gimana, agar di saat kalian lolos tahap tes, siapa tahu bareng juga sama mereka, jadi kayak sharing mengenai pekerjaan juga. Gak ada salahnya kok Sobat Reckers untuk berkenalan dengan sama pelamar di saat kalian mau interview kerja. Tetapi di saat nama kalian terpanggil, kalian harus diri dengan siap dan berjalan dengan percaya diri. Kalau kalian mau nyemil sebelum kalian interview, kalian bisa cemil-cemilan permen agar lebih tenang juga, lebih rileks juga di saat interview kerja. Nah, sekian nih dari JKT mengenai beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam tahap wawancara kerja atau interview kerja. Semoga kalian sahabat-sahabat Reckers yang lagi mau ngelamar kerja di tahap sudah masuk di tahap interview, semangat terus, terapkan beberapa hal ini. Insya Allah kalian akan keterima di perusahaan yang kalian inginkan dan di bagian yang kalian inginkan. Kalian jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu bentuk dukungan kalian untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.